Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ervina Nurusadah. Saya merupakan dosen di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Sedikit mengenai saya, yaitu saya merupakan alumni S1 dari program studi Komunikasi Penyiaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2013, dan kemudian saya melanjutkan studi S2 di program Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung dan selesai pada tahun 2016. Kebetulan saya mengambil studi S2 di Universitas Padjadjaran Bandung itu berhasil mendapatkan beasiswa dari lembaga pendidikan di LPDP. Kemudian saya bergabung di Universitas Amikom Yogyakarta di program studi Ilmu Komunikasi itu pada tahun 2017, dan saat ini saya sebagai dosen di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Untuk bidang studi peminatan itu saya lebih concern ke komunikasi politik, sehingga di semester ganjil itu saya mengajar komunikasi politik. Namun karena memang basic saya itu lebih ke penelitian, jadi memang banyak penelitian yang saya lakukan dan memang peminatannya juga di bidang penelitian, sehingga saya juga mengajar mata kuliah metodologi penelitian dan khususnya kualitatif. Jadi kalau saya lebih ke kualitatif. Nah, jadi di sini saya ingin menyampaikan materi kuliahnya atau sistem pengajaran mata kuliah dari metodologi penelitian komunikasi ke kualitatif itu. Nah, untuk gambaran mata kuliah metodologi penelitian komunikasi kualitatif itu sendiri adalah mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program studi Ilmu Komunikasi Amikom, di mana mata kuliah ini memiliki output adalah proposal penelitian. Nah, sehingga di dalam capaian pembelajarannya pun akan merujuk kepada output dari proposal penelitian itu sendiri, di mana beberapa capaian pembelajarannya yang pertama adalah mahasiswa itu diharapkan mampu untuk memahami perbedaan penelitian kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, kemudian mahasiswa itu diharapkan mampu juga mengenali atau memahami isu-isu terkait dengan permasalahan di bidang ilmu komunikasi yang nantinya dapat diangkat menjadi sebuah permasalahan penelitian. Nah, selanjutnya mahasiswa juga diminta untuk dapat membuat kerangka berpikir dalam sebuah penelitian kualitatif itu sendiri, untuk menyusun kerangka berpikirnya. Nah, selanjutnya mahasiswa juga nanti diminta untuk mampu itu menentukan masalah penelitian dan juga tujuan penelitian. Nah, selanjutnya itu mahasiswa juga akan memahami bagaimana sebuah teori dalam teori di bidang ilmu komunikasi untuk diterapkan dalam sebuah penelitian. Oke, untuk selanjutnya itu materi perkuliahan yang akan didapatkan oleh mahasiswa di mata kuliah metodologi penelitian komunikasi kualitatif ini adalah meliputi tentang penelitian perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jadi penelitian kualitatif itu seperti apa, kemudian tradisi dalam sebuah penelitian kualitatif itu seperti apa, ada behavioristik dan lain-lain. Nah, kemudian ada bagaimana mahasiswa itu dapat menentukan fokus penelitiannya. Kemudian setelah menentukan fokus penelitian, bagaimana kemudian mahasiswa itu akan bisa juga untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan atau rumusan pertanyaan penelitiannya. Jadi mereka nanti akan tahu bagaimana kemudian menyusun rumusan-rumusan pertanyaan penelitian itu. Nah, sehingga nanti juga akan ada materi terkait dengan penentuan tujuan penelitian. Jadi bagaimana menentukan tujuan penelitian itu, kemudian penentuan teori dalam sebuah penelitian komunikasi. Jadi nanti posisi teori itu seperti apa, dan nanti teori-teori apa saja yang dapat digunakan dalam penelitian komunikasi. Nah, dan kemudian ada pengumpulan data
atau teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif itu meliputi apa saja. Dan kemudian akan dibahas juga terkait dengan studi literatur. Studi literatur yang dapat Untuk selanjutnya yaitu terkait dengan sistem pembelajaran di mata kuliah metodologi penelitian komunikasi kualitatif. Itu sendiri adalah bagaimana metode yang kita gunakan untuk melakukan pengajaran. Nah, yang pertama adalah kita menggunakan metode teacher center learning atau TCL. Itu lebih ke bagaimana nanti dosen akan menjelaskan materi perkuliahannya. Nah, kemudian nanti ada metode lagi yang kita gunakan adalah metode problem based learning. Nah, problem based learning itu sendiri adalah bagian dari metode yang digunakan untuk jangka panjang, di mana mahasiswa itu diharapkan dapat memahami fenomena atau permasalahan-permasalahan yang real, yang nyata di masyarakat, dan mereka akan bisa memahami isu-isu yang ada di masyarakat tersebut. Kemudian mereka akan menemukan solusi-solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, sehingga sistem atau metode problem based learning ini memang adalah metode yang digunakan untuk jangka panjang. Selanjutnya, metode yang digunakan adalah student center learning. Student center learning di sini digunakan untuk agar mahasiswa itu lebih berfokus kepada mahasiswa, di mana aktivitas mahasiswa, bagaimana kemudian mahasiswa bisa mencari rujukan penelitian sebelumnya, mencari jurnal-jurnal penelitian untuk digunakan sebagai rujukan di proposal penelitiannya, kemudian bagaimana mahasiswa bisa memecahkan permasalahan atau isu yang ada di dalam masyarakat, dan juga bagaimana kemudian mahasiswa itu akan menemukan teori-teori atau akan menemukan metode-metode yang tepat untuk penelitiannya, sehingga student center learning di sini memang berfokus lebih kepada aktivitas mahasiswa untuk dapat menguasai atau untuk dapat mencapai capaian pembelajaran di mata kuliah metodologi penelitian komunikasi kualitatif ini. Untuk metode yang terakhir adalah small group discussion, yaitu digunakan agar mahasiswa itu mampu bertukar pikiran, mampu bertukar pandangan, bertukar pemikiran kritis terhadap isu-isu yang ada di masyarakat dengan teman-teman atau satu grup diskusinya, sehingga nanti di situ akan dapat ditemukan sisi-sisi kritis dari fenomena-fenomena yang mereka dapatkan di masyarakat. Nah, sehingga nanti fokus penelitian itu akan lebih bisa didapatkan dari diskusi-diskusi yang dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri, sehingga nanti mereka dapat bertukar dari sisi isu-isu yang memang nanti menarik, isu-isu yang memang tepat untuk dijadikan sebuah permasalahan penelitian. Nah, jadi dari sisi situnya menggunakan small group discussion ini. Untuk sistem penilaian di mata kuliah metodologi penelitian komunikasi kualitatif ini adalah nanti di situ mahasiswa akan dinilai dari sisi keaktifannya, kemudian analisis yang dilakukan terhadap isu-isu yang mereka angkat, dan di situ nanti lebih ke bagaimana ada bobot penilaian di bagaimana kedalaman analisis yang mereka lakukan, kemudian nanti kelengkapan draft proposal yang mereka sajikan, dan kemudian nanti referensi-referensi yang mereka gunakan atau kelengkapan dari proposal itu sendiri. Kemudian nanti juga akan dinilai dari sisi presentasi akhir dari proposal yang mereka sajikan. Dan di dalam RPS itu atau rencana pembelajaran sudah terdapat bobot penilaiannya, kurang lebih seperti itu. Selain itu, kontrak kuliah ini juga menjelaskan atau memberitahu kepada mahasiswa mengenai bobot mata kuliah metodologi penelitian komunikasi kualitatif itu sendiri, yaitu berbobot 4 SKS, sehingga mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah penting yang harus bisa diselesaikan oleh mahasiswa dengan baik agar dapat mendukung
nanti penyelesaian tugas akhir atau skripsi dari mahasiswa itu sendiri. Oke, jadi berikut tadi itu penjelasan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu metodologi penelitian komunikasi kualitatif, mana di situ sudah dijelaskan untuk gambaran mata kuliahnya, untuk kemudian penilaiannya, kemudian di situ juga sudah ada materi-materi dari materi-materi yang didapatkan mahasiswa dari mata kuliah ini, kemudian sistem pembelajaran yang digunakan, dan berikut ini adalah proses dari pembelajaran mata kuliah metodologi penelitian komunikasi kualitatif yang sudah saya rekam dan sudah ada di dalam YouTube channel saya yang tentunya sudah diakses oleh mahasiswa. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kuliah daring saya. Kali ini kita akan kuliah mengenai metodologi penelitian kualitatif. Oke, jadi pada materi kali ini, pada metodologi penelitian kualitatif ini, kita akan membahas mengenai menyusun proposal penelitian. Oke, jadi kalian sudah sampai tahap bagaimana kalian harus menyusun proposal penelitian. Yang pertama, kita akan melihat dulu struktur proposal penelitian itu. Jadi ada beberapa hal yang ada dalam struktur proposal. Kalian bisa melihatnya dari menentukan risetnya, kemudian sampai pada kesimpulan dan saran penelitiannya. Nah, ini kemudian kita akan masuk langsung ke pertama, menentukan topik riset komunikasi kalian. Jadi pertama yang harus kalian lakukan adalah bagaimana kemudian kalian akan menentukan topik riset komunikasi kalian. Nah, di sini sudah ada beberapa pilihan, 2-24 pilihan. Sebenarnya masih kurang lebih kalau bidang komunikasi itu ada sekitar 50-an topik risetnya. Dan di sini saya hanya menyantumkan 24 dari budaya, kemudian ada politik, bisnis, kesehatan, ekonomi politik, media, antara pribadi, kelompok, organisasi, semua lengkap, film, fotografi, periklanan, jurnalistik, massa, kemudian feminis, gender, kemudian ada komunikasi populer juga, kemudian ada humas juga atau PR. Nah, ini adalah bagian dari topik riset komunikasi, sehingga yang penting sekali untuk kalian perhatikan adalah kalian harus mempertimbangkan kira-kira topik yang kalian minati itu di bidang yang mana gitu. Kemudian kalian harus juga melatih keingintahuan kalian. Jadi ketika kalian memilih topik tentang ekonomi politik media, berarti kalian ingin tahu tentang sebenarnya yang dibalik sebuah media itu, apakah ada politik yang mempengaruhi, apakah ada ekonomi yang mempengaruhi, misalnya seperti itu. Sehingga itu yang harus kalian latih. Selanjutnya adalah mencoba banyak membaca penelitian yang sebelumnya, atau membaca paling tidak abstrak-abstrak dari penelitian sebelumnya, sehingga itu akan memberikan gambaran pada kalian topik riset komunikasi mana yang memang kalian minati di situ. Tapi memang yang pertama kali harus kalian perhatikan adalah bidang riset itu yang kalian minati di bidang mana. Jadi sehingga kita akan pertama mengawali itu dengan kesukaan kita dulu gitu, atau ketertarikan kita, sehingga itu akan nanti mempermudah kita berikutnya ya. Oke, kemudian masuk ke petunjuk yang dapat dijadikan sebagai patokan untuk menentukan apakah sebuah masalah sosial itu layak diteliti atau tidak. Jadi di sini setiap orang itu pasti memiliki masalah setiap hari gitu ya. Bahkan mungkin di dunia ini pasti semua memiliki masalah. Hanya masalah itu mungkin bisa sama, tapi cara penyelesaiannya bisa berbeda, kemudian hasil akhir penyelesaiannya juga berbeda. Nah, itu yang harus kita perhatikan di sini. Kira-kira apakah semua masalah itu bisa diteliti? Tentu tidak gitu. Jadi kita harus tahu sebuah masalah sosial yang layak diteliti itu seperti apa. Nah, pertama adalah masalah penelitian hendaknya dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya dan menggunakan terminologi konsepsi-konsepsi ilmu sosial yang telah baku. Sehingga kita harus menggabungkan antara
fenomena sosial atau masalah sosial di dalam masyarakat itu dengan konsepsi-konsepsi dalam ilmu sosial yang telah baku, misalnya dengan teori. Sehingga kita harus menyambungkan dengan itu agar kemudian itu penelitiannya bisa masuk dalam penelitian ilmiah. Berikutnya dalam masalah yang dirumuskan hendaknya dapat dibuktikan secara empiris atau melalui aktivitas penelitian lapangan. Sehingga topik yang kita ambil atau masalah yang kita ambil di situ itu paling tidak nanti bisa kita cari datanya di lapangan atau cari untuk menyelesaikan masalah itu, sumbernya. Kemudian bisa kita gali juga data-datanya. Nah, itu yang paling penting juga. Kemudian masalah yang dirumuskan hendaknya up to date, memiliki nilai keaslian. Nah, up to date di sini dikatakan bahwa apakah semua penelitian harus sesuatu hal yang baru gitu. Sebenarnya tidak, hanya memang up to date atau yang sering kita katakan sebagai novelty atau kebaruan dalam penelitian itu juga penting karena penelitian itu kan kaitannya dengan penelitian sebelumnya. Jadi ada keasliannya di situ. Up to date-nya itu berarti kita harus mengupgrade sesuatu yang baru di situ. Walaupun kita menggunakan duplikasi topik pada penelitian kita dengan penelitian-penelitian orang yang sebelumnya, tapi paling tidak kita harus mencari celah di mana kita akan menemukan sesuatu yang baru dari penelitian kita itu. Nah, sehingga up to date di situ yang dikatakan up to date adalah seperti itu. Apalagi menggunakan isu-isu yang baru, misalnya tentang COVID-19 atau isu-isu mengenai bagaimana dampak ekonomi atau bagaimana ekonomi politik yang terjadi ketika ada bencana seperti ini. Bisa kita sambungkan dengan komunikasi politik kita. Nah, atau dengan ekonomi politik media kita. Bagaimana kemudian media menyampaikan berita, kemudian bagaimana dampak politik dan dampak ekonominya di masyarakat. Nah, misalnya itu kita bisa sampaikan di up to date penelitian kita di situ. Kemudian membaca sebanyak-banyak riset yang diminati dan terkait akan sangat membantu melatih insting mahasiswa untuk menemukan masalah riset yang layak diteliti. Sehingga di sini memang kunci dari sebuah kunci dari kita menyusun proposal penelitian itu salah satunya adalah membaca riset sebelumnya, membaca riset yang kita minati, membaca penelitian-penelitian sebelumnya, membaca jurnal-jurnal yang sudah ada tentang tentang riset yang kita minati, sehingga itu akan membantu kita gitu, sehingga itu akan memberikan gambaran pada kita tentang berbagai macam penelitian yang telah ada dalam bidang komunikasi. Nah, begitu. Oke, kita lanjutkan ya. Yang pertama adalah membuat judul riset. Nah, bagaimana membuat judul riset? Realitas dan syarat judul riset. Jadi ada kaitannya antara realitas yang ada atau masalah sosial yang ada dengan judul riset kita. Misalnya realitas yang dapat digunakan sebagai dasar sebuah penelitian baiknya adalah sebuah realitas yang setidaknya kita sudah tertarik terlebih dahulu. Nah, untuk mempelajarinya, sehingga kenapa kemudian saya menyampaikan bahwa realitas yang kemudian kita cari adalah realitas yang memang kita sudah tertarik di dalamnya, tertarik terlebih dahulu, karena itu akan mempermudah kita untuk dapat menggali lebih dalam lagi data. Nah, misalnya ada yang kemarin tertarik pada bidang misalnya YouTuber, influencer, influencer Instagram. Nah, itu juga concern di situ kemudian untuk menggali data lebih dalam lagi. Realitas tersebut terjadi di sekitar kita dan sudah sangat akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Untuk yang memilih judul tentang influencer, YouTuber, nah kita sering mengakses YouTube, sering mengakses media sosial Instagram misalnya, itu sangat dekat dengan kita, sehingga itu akan mempermudah, sehingga itu akan teramati juga sama kita nantinya. Contohnya seperti komunikasi, kalau ini cuma contoh ya, komunikasi orang tua dan anak. Nah, ini kan dekat dengan kita juga bisa mengamati secara langsung gitu. Kemudian komunikasi remaja melalui media sosial sebagai media non mainstream misalnya, atau citizen journalism yang sering ada di sekitar kita misalnya. Nah, itu juga topik-topik yang kemudian atau judul riset yang bisa kita angkat. Komunikasi tentang orang tua, tinggal nanti kemarin ada yang angkat tentang komunikasi antara orang tua dengan anak yang menggunakan bahasa Jawa, krama misalnya, itu bisa menjadi komunikasi orang tua dan anak. Bagaimana mereka melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa daerah itu gitu kan. Nah, kemudian masalah yang baik untuk dijadikan dasar menyusun judul riset adalah memenuhi syarat. Syarat yang pertama adalah fleksibel, harus dapat dicari jawabannya dengan sumber yang jelas. Nah, percuma kita sudah membuat riset atau judul riset yang bagus, yang oke, yang kece, wah, tapi ternyata itu
sumbernya itu nggak jelas gitu, sumbernya kita bingung nyarinya di mana, datanya juga nggak tahu datanya apakah nanti bisa apa bisa kita dapetin atau bisa kita jangkau atau tidak. Nah itu yang kemudian harus dipertimbangkan juga, harus fleksibel. Kemudian ada eksplisit, semua orang memberikan persepsi yang sama terhadap masalah itu, atau semua orang menganggap bahwa itu adalah masalah, sehingga kalau kita menentukan itu judul riset kita, menganggap bahwa itu adalah masalah, tapi buat orang lain itu bukan sebuah masalah. Nah, itu perlu dipertimbangkan juga. Sehingga masalah di sini yang disebut adalah memang itu adalah masalah banyak orang, misalnya begitu kan. Bagaimana kemudian televisi misalnya memberitakan tentang COVID-19 yang di situ terlalu berlebihan misalnya. Nah, itu dampaknya kan banyak orang yang kemudian menganggap bahwa itu terlalu membuat orang takut, terlalu membuat orang menjadi insecure untuk beraktivitas dan lain sebagainya, atau mungkin terlalu berlebihan ketakutannya. Nah, sehingga itu akan berpengaruh ke banyak orang juga, sehingga itu bukan hanya masalah diri kita saja, tapi untuk banyak orang juga begitu. Etis, tidak berkenaan dengan hal-hal yang bersifat etika, moral, dan nilai-nilai keyakinan dan agama. Nah, di sini perlu hati-hati sekali bahwa ketika kita menentukan judul riset, menentukan topik dalam sebuah penelitian, hati-hati ketika kita akan menyinggung tentang agama atau misalnya nilai-nilai atau nilai-nilai sosial dalam suatu daerah, suatu budaya, sehingga itu harus dipertimbangkan. Jangan sampai nanti itu berkaitan dengan hukum juga, jangan sampai nanti kemudian itu bermasalah secara hukum begitu ya. Itu yang secara etis. Atau misalnya itu membuat kita dituntut oleh sebuah lembaga atau aliansi keagamaan dan lain sebagainya, itu perlu diperhatikan juga. Berikutnya adalah theoretical framework. Jadi bagaimana cara pandang teori itu terhadap penelitian kita. Nah, di sini saya memberikan beberapa gambaran lingkup teori dalam disiplin ilmu komunikasi. Ada namanya interpersonal communication, berkaitan dengan komunikasi dengan diri sendiri, sangatlah jelas pasti hubungannya dengan psikologi komunikasi. Jadi teori-teori tentang itu bisa kita gunakan untuk penelitian tentang psikologi komunikasi misalnya. Kemudian interpersonal communication, komunikasi antar pribadi. Kemudian organisasi, tentang komunikasi organisasi, tentang PT strategi komunikasi sebuah perusahaan dan lain sebagainya. Atau public communication atau PR, itu juga bisa juga. Kemudian komunikasi massa menggunakan media misalnya, komunikasi antar budaya, tentang budaya misalnya. Nah, itu teori-teorinya sudah kita pelajari di semester-semester yang lalu, sehingga tolong bisa dibuka kembali, dibaca kembali asumsi teorinya mengenai apa, kemudian kita harus mengaitkan teori tersebut dengan apa yang ingin kita teliti, atau topik penelitian kita, atau judul riset kita. Nah, itu harus dikaitkan, sehingga biar nanti kita akan bisa membedahnya dengan teori yang kita gunakan tadi. Nah, tentunya di sini dia sudah dibagikan ya, ada psikologi komunikasi, berarti menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan psikologi komunikasi, atau komunikasi organisasi, berarti nanti penelitian kita tentang organisasi sebuah perusahaan misalnya, itu bisa dicari dengan teori-teori tentang organisasi, tentang teori-teori tentang komunikasi organisasi maksudnya. Nah, seperti itu. Nah, teori yang dipahami juga akan menentukan kemudahan peneliti dalam membuat sebuah judul. Nah, sehingga kalau memang kalian belum menemukan judul dari misalnya kalian sudah pra-riset dari pembaca penelitian sebelumnya, kemudian kita mengamati lingkungan sosial kita, mengamati realitas sosial kita. Nah, coba kalau masih belum menemukan judul yang tepat, silakan kalian membuka teori yang ada. Jadi kira-kira nanti disiplin penelitian kita itu masuk ke bidang apa gitu. Sehingga itu yang akan mempermudah nantinya. Oke, berikutnya kita masuk ke state of the art atau sering disebut sebagai tinjauan pustaka. Mengumpulkan sebanyak mungkin artikel hasil penelitian serupa dan menemukan batas akhir di mana penemuan penelitian tersebut, sehingga peneliti selanjutnya dapat menentukan penelitian ke depan. Nah, state of the art di sini bukan hanya kemudian kita mengumpulkan penelitian orang banyak banget, kemudian kita baca terus udah. Nah, itu bukan hanya sekedar itu, tapi kita harus menemukan judul-judul penelitian yang mirip dengan penelitian kita. Kemudian kita akan menemukan kira-kira perbedaan penelitiannya yang sudah kita cari itu atau dari orang sebelumnya dengan penelitian kita itu apa
apakah kemudian dari sudut pandang teorinya ataukah dari objek atau subjek penelitiannya. Nah, itu harus kita bedah, sehingga itu akan mempermudah kita akan mengisi banyak sisi-sisi yang masih belum diteliti oleh peneliti sebelumnya. Nah, itu penting di situ. Kemudian, nah ini referensinya. Jadi ada buku tentang riset komunikasi strategis ini. Kemudian ada, nah ini tesisnya sudah di upload di JKK-nya Unpad. Bisa kalau ada untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.